Izinkan Roh Kudus membangkitkan roh. Yes Lord Jesus. Haleluya. Biar api itu terus menyala dalam hidup. Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil buka tanganmu, rasakan kuasa Allah turun bagi kita pagi hari ini. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa turun bagi saudara dan saya. Sehingga apapun yang menjadi masalah dalam hidupmu, semua hilang karena sukacita Tuhan. Itulah kekuatan kita. Sukacita yang dikerjakan Roh Kudus itulah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Thank you. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan. Mari umat Tuhan saja katakan, urapan Allah terjadi. Mari umat Tuhan, biar ini terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Jesus. Lebih lagi katakan urapan Allah terjadi. Urapan Allah terjadi di tempat. Amin, 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 amin. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar
Kami merasakan urapan-Mu ada di sini Tuhan. Ada urapan perdamaian, urapan pertobatan, urapan pertumbuhan rohani, urapan yang membuat kami tidak takut dan gentar, tapi urapan yang mendatangkan kekuatan, urapan yang mendatangkan kehidupan, urapan yang mendatangkan kesembuhan, urapan mujizat. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu akan sampaikan pada hari ini adalah kata-kata yang dipenuhi dengan urapan yang dahsyat, supaya setiap kata-kata itu akan menembus masuk ke setiap hati umat-Mu, para pendengar, baik di ruangan ini maupun di streaming Facebook El Shaddai Big Family maupun di TV Agape Vision. Ada urapan yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang sama turun. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan baik, bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman pengurapan, firman pengajaran yang akan membuat kami bertumbuh ke arah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Pantekosta. Hari ini bagi setiap umat Kristiani di muka bumi ini merayakan hari Pantekosta atau hari Pentakosta. Bagi orang Yahudi atau agama Yahudi yang kita kenal dengan kitab mereka yang diberi nama Tanakh, adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab. Dalam kitab Imamat, karena kitab suci orang Kristen juga ada Tanakh di dalamnya yang disebut dengan Perjanjian Lama. Dalam kitab Imamat pasal 23, di situ tertera 3 hari raya besar yang dirayakan setiap tahunnya, 1 kali setahun. Yang pertama adalah hari raya Pesah, atau kita kenal dengan bahasa Indonesia Paskah. 50 hari setelah Pesah, maka dirayakan lagi hari raya yang namanya Shavuot, atau yang kita kenal dengan orang Kristen Pantekosta. Karena Shavuot itu adalah hari yang ke-50, makanya dalam bahasa Yunani disebut Pentekoste. Pentekoste artinya 50, hari ke-50. Dan kebanyakan dari orang Kristen menyebutnya itu hari ke-50 atau hari Pentekosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Karena itu bertumpu kepada pemahaman di dalam Kisah pasal 2 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, 5 dan seterusnya dalam satu perikop. Kisah pasal 2 adalah kisah yang mengisahkan hari ketuangan Roh Kudus. Dan hari ini kita yang menyebut diri orang Pantekosta, hari ini kita merayakan hari yang agung mulia itu, yaitu hari ketuangan Roh Kudus. Di hari ketuangan Roh Kudus ini, saya akan berbicara tentang peran
Roh Kudus dalam pertumbuhan rohani. Karena dalam bulan-bulan ini kita sedang giat membicarakan tentang pertumbuhan rohani. Roh Kudus adalah penolong bagi kita sekalian. Kemarin saya bergumul sampai pada malam dan pagi hari saya bergumul karena ada sesuatu yang tidak beres di bagian tulang belakang saya ini, sehingga kalau duduk kemudian berdiri itu harus berjalan seperti ini. Dan ini pergumulan khusus karena hari ini saya harus berbicara di mimbar ini. Kan tidak bagus kalau berdiri nanti berkhotbah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, agak terganggu. Tapi tadi pagi saya minta dioleskan sesuatu di sini, di bagian tulang belakang ini, ya, oleh Ibu Gembala, dan ada kata yang luar biasa. Setelah dioles, langsung dikatakan Yehova Rafa. Luar biasa. Setelah kata itu Yehova Rafa, saya berdiri. Sudah, puji Tuhan, hari ini saya bisa berkhotbah sebagaimana dengan maksimal, luar biasa, tidak ada gangguan apa-apa karena Yehova Rafa. Kuasa Pentakosta tidak hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini kuasanya tetap terjadi atas kita semua. Puji Tuhan. Kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kita memulai satu pembacaan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mungkin ada sedikit pertanyaan bagi kita sekalian yang melihat konteks pembacaan ini dengan topik yang dibagikan atau disampaikan pada awal mula saya berbicara. Karena topik kita hari ini adalah peran Roh Kudus dalam pertumbuhan rohani. Pembacaannya adalah tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kira-kira apa hubungannya antara topik dengan teks yang dibacakan tadi? Ada kata yang terselip dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kasih karunia itu dalam teks aslinya disebut dari kata dasarnya charis. Charis. Dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan grace atau anugerah atau karunia. Saudara sekalian, apa itu grace? Apa itu karunia? Apa itu anugerah? Kita bisa temukan itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya, dikaruniakannya, diberikan secara cuma-cuma anaknya yang tunggal itu, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat di sini bahwa karunia atau pemberian secara cuma-cuma itu datangnya dari Kristus. Kristus. Kata Kristus ini artinya yang diurapi.
Itu padanan kata dari Yesus Sang Juru Selamat, 100% Allah dan 100% manusia. Dia Yesus Sang Juru Selamat dari firman yang telah menjadi manusia. Jadi kita lihat di sini, Kristus yang diurapi itu adalah firman yang telah menjadi manusia dan dikandung oleh Roh Kudus. Disinilah ketemunya. Kalau kita bicara tentang kasih karunia atau charis, berarti kita berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Jadi kasih karunia Roh Kudus itu tidak kita beli. Seorang penyihir di zaman Kisah Para Rasul, dia melihat rasul-rasul bukan main, menumpang tangan orang. Orang bisa sembuh, bisa mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Lantas penyihir ini berkata, saya juga mau beli kuasa itu kepadamu. Lantas rasul-rasul berkata, enyahlah engkau iblis. Kenapa? Karena karya Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang dan apapun juga yang ada di dunia ini. Katakan amin. Hanya charis, kasih karunia, pemberian secara cuma-cuma. Jadi kalau ada orang mendapatkan karunia-karunia, lantas dia menjual belikan, memperdagangkan karunia-karunia itu, saya boleh berkata bahwa dia sudah mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang namanya karunia gratis, cuma-cuma, maka berikanlah karunia itu secara cuma-cuma. Gunanya untuk apa? Sebentar kita akan membahas fungsinya untuk apa. Dalam hal ini, kita akan melihat dulu satu prosedur pemahaman kita supaya kita dibawa dengan jelas tentang peran Roh Kudus ini, mulai dari firman yang berinkarnasi menjadi manusia, kemudian dia lahir, dia ada di dunia ini, dia naik ke sorga, dia memberikan lagi kuasa Roh Kudus yang sama sesuai dengan Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Karena perjalanan kehidupan Yesus Kristus di dunia ini sejak di kandungan Maria sampai pada terangkatnya ke sorga, sampai pada ia mengirim kuasa atas gerejanya, itu merupakan perjalanan yang menjadi teladan di mana gereja harus sepadan dengan kehidupan Kristus. Mari kita lihat apakah ini terbukti di dalam catatan-catatan Alkitab. Yang pertama, Yesus dikandung Maria, di dalam kandungan Maria, dia dikandung oleh Roh Kudus. Itu dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 18 dan juga ayat yang ke-20. Malaikat yang diutus Tuhan, malaikat Gabriel, memberi pesan kepada Maria dan juga memberi pesan kepada Yusuf yang pada saat itu ragu-ragu atas kehamilan calon istrinya itu karena belum melalui proses pernikahan yang sah, masih pertunangan. Karena dalam tradisi Yahudi ada 2 tahap. Yang pertama adalah pertunangan, itu belum bisa melakukan hubungan suami istri. Tetapi nanti ada satu pesta, kemudian dalam pesta perkawinan itu, nah itu baru. Tapi masih dalam tahap pertunangan, Maria hamil. Dan
malaikat Gabriel diutus Tuhan untuk mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi pada kandungan Maria, ya, kepada Yusuf bahwa janin yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah dikandung oleh Roh Kudus. Maka Yusuf menjadi lega dengan apapun itu, karena ia tahu bahwa semua nubuatan-nubuatan dari para nabi di masa yang lalu tentang Mesias itu ada di dalam kandungan Maria. Ia adalah Mesias yang ada di dalam kandungan Maria. Maka mereka mulai mengerjakan dan mempersiapkan segala sesuatu, berdoa untuk Raja kekal yang akan lahir menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi dunia. Mereka mempersiapkan itu karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di kandungan Maria. Kita dalam perjalanan kerohanian kita, sebelum kita lahir baru, tentu diawali dengan percaya. Saya bisa identikan pemahaman ini bahwa masih dalam kandungan dengan percaya. Orang yang mulai percaya kepada Yesus itu masih di dalam kandungan imannya. Dalam kandungan imannya itu ada percaya. Tapi kita bisa tahu di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan begini. Sejak kamu percaya, maka Allah telah memeteraikan kepercayaan itu dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah meterai untuk kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang kita yakini. Baru setelah percaya, kemudian kita mengambil tindakan yang berikutnya, yaitu kelahiran kembali. Maka kita datang pada yang kedua. Yesus lahir dengan pesan-pesan ilahi. Yang kita tahu bersama itu adalah pekerjaan ilahi. Kalau kita bicara pekerjaan ilahi, maka juga bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Kenapa orang Majus dibukakan pengetahuan pemahamannya untuk bisa melihat bintang? Kan mereka ahli perbintangan, Pak Pendeta. Tapi kalau tidak dimasukkan dengan pemahaman tentang rencana Allah yang agung mulia, kuasa ilahinya, itu tidak akan bisa terjadi. Maka alasan ilmiahnya, mereka adalah ahli perbintangan, astrologi, melihat bintang, itu adalah merupakan alasan. Tetapi sebenarnya power untuk mengerti dan memahami adalah semua itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Maka mereka berangkat, pergi ketemu Herodes, pergi ketemu siapapun juga yang bisa memberikan informasi untuk kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus, di mana Tuhan mengutus malaikat lagi kepada para gembala di padang Efrata untuk menyampaikan pesan-pesan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, Mesias atau Kristus Tuhan di kota Daud. Ini pekerjaan ilahi, ini adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Maka kita juga dalam kelahiran, ya, kelahiran kembali, kita lahir dari air dan roh. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Itu lahir dari air dan roh. Kemudian di dalam kelahiran itu kita mendapatkan satu pemahaman yang luar biasa, ya. Ini bicara tentang kelahiran kembali. Ya.
lahir dari air dan roh. Seperti juga Yesus dibaptis. Ya. Maka waktu Yesus dibaptis itu memberikan contoh kepada gereja Tuhan, setelah keluar dari air maka ada Roh Kudus turun. Ya. Roh Kudus turun. Itu Lukas pasal 3 ayat yang kedua juga menceritakan hal itu, juga di dalam Matius pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-11, dalam hal tentang kelahiran, ya. Roh Kudus turun pada waktu Yesus dibaptis. Ada Roh Allah yang turun. Demikian juga waktu kita keluar dari air, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya datang di dalam hidup kita yang berkata, ya Aba, ya Bapa. Ini juga dalam persamaan-persamaan kita juga melihat pada saat Yesus sudah memulai pelayanannya setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam Matius pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan ia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh Yesus. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah ia dibawa oleh Roh. Kalau kita adalah anak-anak Allah yang lahir baru, bukan hanya sampai pada posisi yang seperti itu, tetapi kita juga dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Dipimpin oleh Roh. Jadi sebagaimana Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, maka kita juga dipimpin oleh Roh. Entah kemana Roh mau bawa kita, ya, tidak persoalan. Atau situasi itu merupakan padang gurun. Saya mau kata bahwa padang gurun itu kadangkala menjadi lembaran ujian bagi kita orang Kristen. Katakan amin. Tapi di situ ada Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan kepada kita semua. Ini adalah merupakan jaminan dari kekuatan kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 itu jelas dikatakan di situ. Sebaiknya saya membacakannya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Wah, kadangkala kita harus menerima tantangan-tantangan seperti ini. Jangan hanya jadi orang Kristen minum susu terus, ya, seperti bayi yang baru lahir. Tetapi mari kita kuatkan otot-otot rohani kita. Kita berdiri tegak di mana saja Roh Kudus mau bawa kita. Itu adalah merupakan ujian-ujian iman kita, supaya kita tidak menjadi kanak-kanak rohani, tetapi kita bertumbuh, kemudian kita tegar menghadapi semua persoalan-persoalan kehidupan. Tipikal dari orang Kristen bayi dengan orang Kristen dewasa seperti ini. Kalau dia adalah orang Kristen bayi, maka pada saat tantangan-tantangan datang, dia harus minta supaya orang membantu untuk mendoakan. Bantu saya doa, bantu ini, bantu sana, dan lain sebagainya. Oke, silakan. Karena saudara masih dalam taraf Kristen, anak-anak, mari kita saling membantu. Karena lagu yang lalu bilang begini, yang kuat menopang yang lemah. Tapi jangan terus anak-anak dong, ya. Di hari Pentakosta ini mungkin kita jadi orang Pentakosta. Sudah berapa kali kita merayakan hari Pentakosta, tapi cuma anak-anak terus, ya. Harus dewasa. Kristen dewasa adalah setiap tantangan yang dia hadapi, dia akan berkata begini, yes,
saya bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus selesai persoalan. Haleluya. Ini saudara-saudara sekalian. Kita mau dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita melihat bahwa tidak ada lagi sifat-sifat ketergantungan apapun. Memang kita harus sebagai komunitas bersama, ya, kewajiban kita untuk mendoakan secara bersama. Tapi jangan nanti sampai sudah dikhotbahkan ini, ada lagi yang bingung dan sudah kalau tidak begitu tidak usah lagi bawa secari kertas di mimbar atau kepada gembala atau kepada protokol untuk bilang bantu ini yang sakitnya. Bukan begitu maksud saya. Tetapi sebagai orang Kristen yang benar-benar ulet, kita sendiri juga. Jangan cuma orang-orang terus yang doakan, kita tidak berdoa. Ya, kita tidak punya power untuk itu. Semuanya kita saling menopang. Katakan amin. Ini adalah Kristen yang benar-benar bertumbuh, karena ingat kita hidup dipimpin oleh Roh. Di mana Roh Kudus membawa kita, mari kita nyatakan kekuatan-kekuatan ilahi. Karena kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus itu ada pada kita. Lakukan sesuatu, buat terobosan yang luar biasa. Nah, Yesus Kristus pernah berkata juga kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8 dan juga Lukas pasal 3 ayat yang ke-8, dia bilang begini, hasilkanlah buah. Jadi Roh Kudus berperan supaya kita menghasilkan buah. Katakan amin. Haleluya. Ini tanda-tanda pohon yang dewasa. Tanda-tanda orang yang dewasa adalah yang menghasilkan buah. Kita orang Pentakosta sudah kenal lah. Di mana dalilnya Pak Pendeta? Brur, mana ayatnya? Kita sudah sangat kenal dengan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Itu sudah kita sudah kenal. Itu ada 9 buah roh. Ya, buah roh. Hasilkan buah. Buah Roh Kudus. Jadi pada saat kita mendapatkan tantangan-tantangan, justru tantangan-tantangan itu bisa menghasilkan buah. Saya memperhatikan dalam siklus musim-musim dalam pertanian, kalau pohon itu mau menghasilkan buah yang bagus, dia harus melewati dulu supaya buahnya akan menjadi matang dan tidak menjadi busuk dan lain sebagainya, bunganya tidak akan gugur. Dia harus mulai mencapai panas, musim panas. Ya. Tapi kalau ada panas, ada hujan, panas, ada hujan, itu bisa bahaya itu, gugur bunganya. Ya. Seperti saat-saat ini mungkin kita berharap lalu, wah, tahun ini cingke berbuah lebat. Tapi ya begini posisinya. Maka ada yang jadi, ada yang tidak. Ada yang tetap bertahan, ada yang gugur. Tapi coba kalau dia panas, ya, sampai pada proses pematangan dia pada musim yang panas, ini buahnya bagus. Begitu juga kita orang Kristen. Jangan hanya curah hujan-hujan terus, ya, membasahi. Ada juga panas-panasnya, saudara sekalian, ya. Ada panas. Pada saat ada panas itu kita sebetulnya dipersiapkan untuk menghasilkan buah. Buah yang luar biasa. Bagaimana orang Kristen bisa menunjukkan agape, kasih yang murni? Harus ada ujian. Bagaimana ujian? Orang marah-marah dulu. Orang bikin suka dulu. Baru di situ muncul, oh benar, dia punya kasih agape. Tapi kalau orang tidak punya kasih agape, orang marah, langsung bereaksi dia, belum.
berarti buahnya gugur, saudara-saudara sekalian. Ya, bagaimana kita tahu bahwa kita akan menghasilkan buah kesabaran? Harus ada juga orang yang di sekeliling kita yang bisa mengoceh kita, umpan, ya, umpan. Nah, kalau umpan itu kita balik, berarti gugur buahnya, bunganya gugur, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita bisa ada pengontrolan diri? Semua itu berada dalam musim-musim yang menegangkan, musim panas untuk bisa menghasilkan buah. Jadi semua ketegangan di dalam kehidupan kita itu, kalau kita tahu rahasia firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus membawa kita ke padang gurun, ke tempat yang itu, kita harus tahu bahwa kita sedang dalam pengujian untuk selalu menghasilkan buah. Haleluya. Ini saudara standarnya. Apapun itu. Kita tidak ada mau minta alternatif kepada Tuhan. Tuhan, biarlah ujiannya berat-berat, ya, ringan-ringan sedikit. Kalau ujiannya ringan sedikit, berarti kualitas buahnya sedikit. Ujiannya semakin berat, kualitasnya semakin luar biasa. Begini tempaan-tempaan di dalam kekristenan kita, kita harus menghasilkan buah. Yang terakhir, waktu Yesus naik ke sorga, dan sebelumnya itu di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yesus berkata begini, aku akan pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itu janji yang pertama. Tetapi yang kedua ia berkata, kamu tidak akan yatim piatu, tetapi aku mengirimkan seorang penolong bagimu sebagai Parakletos. Penolong bagimu untuk memberikan kuasa itu. Apa itu penolong? Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Ada ayat yang menyatakan di mana janji Tuhan itu luar biasa dahsyat, ya. Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Jadi Roh Kudus akan membantu kita. Dia akan membackup kita ketika kita mengalami persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Karena Roh Kudus memiliki peran penting di dalam pertumbuhan iman kita secara rohani. Dan kita menjadi mantap, saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara sekalian. Kita harus berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Dan dalam kehidupan kebersamaan, maka ia juga memberikan plus 2 Korintus pasal 12 ayat 1 dan ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Setelah membacakan ini, kita akan mulai masuk pada perenungan Pantekosta. Kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Perhatikan baik, pembacaan ini panjang tapi kita menelusuri karena penjelasannya tidak akan begitu lama. Penjelasannya di dalam tulisan-tulisan ini, yang intinya ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam pertumbuhan rohani secara komunitas, ya, secara komunitas kebersamaan, maka Tuhan memberikan karunia-karunia roh supaya kita bertumbuh bersama-sama. Apa itu karunia-karunia roh?
Mari kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1, kemudian pindah ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian saya membacanya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada orang yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dalam kehidupan bersama kita butuh, setiap kebersamaan ini kita butuh ada yang memiliki karunia-karunia. Untuk apa? Supaya kita bertumbuh bersama di dalam komunitas. Roh Kudus itu peran penting bagi kita sekalian. Tapi pada kenyataannya begitu banyak gereja-gereja yang sudah mempelintir karunia-karunia Roh Kudus ini, sehingga hanya menjadi bagian yang tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya karunia-karunia ini digunakan untuk kepentingan bersama. Itu jelas di dalam Alkitab. Bukan untuk kepentingan kita, saudara-saudara sekalian. Bukan untuk kepentingan kelompok keluarga kita. Dan bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok, kepentingan-kepentingan yang ada disusupi dengan satu kepentingan pribadi di dalamnya. Tetapi semata-mata untuk kepentingan Tuhan, untuk membangun gereja secara bersama-sama. Tapi banyak orang Kristen juga sudah mendapatkan yang itu dalam 10 malam, ya, sudah mengalami sesuatu yang luar biasa, tapi dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, mau buktinya? Banyak bukti, saudara-saudara sekalian. Khususnya yang banyak menonjol orang-orang Pentakosta ini adalah glosolalia, ya, berbahasa roh. Bahasa roh itu digunakan untuk kepentingan bersama, membangun diri kita dan juga kita membangun orang lain. Tapi kenapa hanya dibangun diri sendiri? Contohnya berbahasa lidah di dalam gereja, wah luar biasa. Tapi di luar dia bahasa lidah juga, tapi lain, ya. Ini harus kita pertanyakan, saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk kepada kegerakan Allah yang asli, yang benar-benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Jangan padamkan roh
Saya mau katakan lagi, jangan padamkan roh. Semua karunia-karunia ini harus kita punyai di dalam komunitas, tetapi untuk kepentingan secara bersama-sama. Bukan untuk pribadi saudara. Wah, saya senang sudah bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Wah, senang saya, luar biasa. Tapi tidak digunakan untuk kepentingan orang lain di luar sana. Hanya menjadi batu sandungan, saudara-saudara sekalian. Ini apa sebenarnya? Mari, kalau Tuhan sudah kasih sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, mari kita mau ini Roh Kudus ya, yang akan mengingatkan kita, mengubahkan hidup kita, supaya di sana juga kita menjadi orang yang diperhitungkan oleh siapapun juga. Haleluya. Di mana-mana, mau di pasar, orang perhitungkan, wah luar biasa, Kristen luar biasa, orang Pentakosta ini luar biasa. Mau di toko, orang Pentakosta ini luar biasa. Memang penuh dengan Roh Kudus. Di gereja juga penuh Roh Kudus, di toko. Penuh Roh Kudus di lapangan sepak bola. Penuh Roh Kudus di mana-mana. Semua di dalam seluruh aspek kehidupan kita penuh dengan Roh Kudus yang bisa memberikan buah-buah yang manis kepada setiap orang. Ini dalam teks aslinya karunia ini disebut karismaton. Karunia-karunia. Nah, cocok dengan ayat tadi yang pertama dibaca. Tetapi bertumbuhlah di dalam di dalam kasih karunia. Untuk pertumbuhan bersama ini, maka harus ada karismaton. Karunia. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya mau tutup khotbah saya ini dengan satu kisah yang menakjubkan dengan perjuangan orang-orang Pentakosta di masa yang lalu. Ini perjuangan yang penuh dengan tantangan dalam komunitas. Kadangkala kita di masa lampau, saat penuh dengan Roh Kudus, berbahasa lidah, orang-orang katakan, ini orang sudah gila. Tapi justru pada saat mereka menemukan banyak mujizat dalam komunitas ini, orang sakit bisa sembuh dan lain sebagainya, mujizat terjadi, mereka sudah mulai membuka mata perlahan-lahan. Tapi pada waktu mereka dalam penganiayaan doktrin, penganiayaan pengajaran di masa yang lampau, maka mereka tetap tegar. Dalam ketegaran itu muncullah lagu yang namanya lagu Api Pentakosta ku punya. Coba ya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Kenapa? Karena ada sana yang menghimpit, seolah-olah ini sesat, ini pengajaran baru, harus ditolak. Ya. Tapi ada mujizat di dalamnya. Karena mujizat-mujizat yang terjadi itulah muncul gerakan-gerakan sehingga lagu ini terjadi. Api Pentakosta ku punya. Jadi memberikan semangat bagi mereka. Tidak. Yang kami yakini bukan ajaran sesat. Tapi api Pentakosta ini ku punya. Yang dari kuasa Roh Kudus.